Sinegiword, Abi Haji Masturi Firmansa beserta Umi Elis Ratnasari. Yang saya hormati Divisi Training AA Rizal Fahmi Ramadan, Masya Allah, beri aplaus buat AA yang sudah mempersiapkan kita di seminar online ini ya, Masya Allah, luar biasa. Dan juga yang saya hormati PIC dari 1 sampai 32 sampai ini sekarang, Masya Allah ya. Sudah bertambah lagi nih PIC kita, Masya Allah, dari SSW. Dan tak lupa juga yang saya hormati para leader, para mitra, serta calon mitra yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini yang cerah ini, Masya Allah, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam, semoga ihsan juga. Semoga malam ini menjadi malam penuh keberkahan yang Allah turunkan dengan keberkahannya. Tadi turun hujan yang begitu derasnya. Semoga rezeki kita juga sederas air hujan yang turun pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita yang termahut umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perkenalkan nama saya Khadijah. Ya, Khadijah. Tadi panggilnya ibu guru ya. Ya, saya berlatar belakang sebagai ibu guru. Mungkin sebagian yang ikut Zoom ini sudah kenal dengan saya, mungkin sebagian juga masih belum, maka saya perkenalkan diri. Pada kesempatan hari ini, saya diberikan kesempatan untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian tentang temanya hari ini yang luar biasa nih. Temanya apa? Bahaya pinjol ya, pinjaman online. Pinjol. Kemarin sampai sempat pinjol, saya kok pikirannya pinjol, pinjaman online. Yang saya sebut adalah ojol, ya Rizal ya. Ojek online ya. Iya. Tapi kenyataannya saya minumnya adalah cendol. Jadi antara pinjol, ojol dan cendol nih. Masya Allah. Nah di sini pastinya juga sudah tidak asing lagi di telinga kita, pinjol udah tenar, udah populer di kalangan masyarakat ya. Kenapa? Karena di masa 2 tahun belakangan ini, di masa pandemi, kata-kata pinjol itu sudah tidak asing lagi. Di sini ada temanya bahaya pinjol. Berarti sebesar apakah bahaya pinjol itu? Negatif sekali gitu ya, kayak berarti ya, ada bahaya di balik itu. Pastinya iya, ada sesuatu itu ada yang positif dan negatif. Nah, bahayanya itu dari mana? Mungkin kita akan bahas pengertian dulu tentang pinjol. Udah pada tahu pastinya pinjol, pinjaman online. Boleh partisipasi yang baru pertama kali hadir pada kesempatan hari ini? Ada banyak nih ya. Boleh cung-cung ya. Berapa banyak nih para calon-calon miliarder nih pada malam hari ini? Banyak ya? Masya Allah, luar biasa. Insya Allah ya. Bisa memberikan pemahaman, memberikan wawasan, informasi di malam hari ini tentang yang namanya solusi untuk kita terhindar dari pinjol. Bapak Ibu, pinjol ada nggak nih di antara kita nih yang pernah menerima partisipasinya ya SMS? SMS apa sih itu SMS ya? Pesan singkat atau telepon atau panggilan suara seseorang yang tidak kita kenal yang berisikan kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang mana Anda itu nggak kenal sendiri, nggak kenal apa sih maksudnya, tapi kata-katanya kasar. Nah, siapa nih yang pernah ngalamin kayak gitu nih? Pernah dapat SMS, kata-katanya kasar,
menjelek-jelekan seseorang. Mungkin kita kenal orang itu yang dijelek-jelekan. Ada nggak nih yang di sini, yang partisipan nih, audiens yang pernah mengalami seperti itu? Masya Ada Allah. Bu, Ada ada ya. Bu Guru saya. Saya juga Seperti ada apa tuh Pak? guru. Umi juga Seperti dapat apa? guru. Seperti apa itu partisipan? Seperti apa kata-katanya itu yang membuat seperti apa tuh? Yang didapatkan dari kata-kata atau telepon-telepon yang kasar seperti itu. Boleh ada contohnya siapa yang pengalaman pernah mendapatkan SMS seperti itu? Saya, Bu. Iya, boleh. Siapa? Pak Sudirman? Iya, Bu. Iya, gimana Pak Sudirman? Pernah ngalamin hal seperti itu? Dapat SMS? Kebetulan saya waktu masih aktif, Bu. Iya. Bagian saya kan HRD, Bu. Mm-mm. HRD dan General Service. Kebetulan kan ada karyawan mungkin yang pinjam pinjol. Mm-mm. Nah, itu dicarinya kalau pinjol misalkan udah macet, Bu. Mm-mm. Biasanya daftar list yang ada di HP dia ditelepon semua, Bu. Masya Allah. Ditelepon semua. Itu udah sistem kayaknya. Mm-mm. Kebetulan itu karyawan di bawah saya waktu itu. HRD-nya mana? Kebetulan saya yang yang ngangkat ya, Bu ya. Mm-mm. Di situ bahasanya bahasa ini semua, Bu. Bon binatang. Masya Allah. Iya kan? Akhirnya saya panggil tuh karyawan itu, diajak istilahnya ngobrol berdua. Akhirnya saya sarankan ya cobalah hutang dibayar, dicicil dulu. Karena hutang itu walaupun besar atau kecil, tetap itu tanggung jawab kita dan dibawa mati ya, Bu ya. Iya, benar. Akhirnya saya udah ngobrol sama dia, gimana Pak solusinya? Kalau bisa sih ditutup. Ya akhirnya mungkin saya ngasih solusi dan alhamdulillah waktu itu ya ditutup aja semua hutangnya, Bu. Daripada dicicil juga, kata saya di situ kan ada istilahnya kamu pasti ditelepon terus kalau dicicil juga. Karena di situ udah backlist, ya kan? Saya lihat track record-nya udah jelek. Kartu account receivable-nya udah jelek, kata saya kan seperti itu. Ya udah Pak, nggak apa-apa katanya seperti itu. Akhirnya ya saya mungkin dengan teman-teman ngobrol juga, tapi di-keep sama saya, Bu, waktu itu. Akhirnya dapat uang untuk menutup semuanya. Dan alhamdulillah ditutup semuanya akhirnya, Bu, utangnya. Dan nggak telepon-telepon lagi, alhamdulillah. Itu Masya mungkin Bu Allah. Adija pengalaman saya waktu masih kerja di HRD dan General Service, Bu. Masya Allah. Makasih, Terima kasih Pak Sudirman. Masya Allah pengalamannya ya. Itulah. Ternyata Masya Allah ya. Dari sini aja udah kelihatan bahaya sekali ya. Gara-gara minjem pinjol. Nggak seberapa. Akhirnya karena nggak bisa terbayar. Tersebarlah. Sejagat raya ya. Karena yang tidak ngerti apa-apa pun terkena dampaknya dari seseorang yang membuat yang melakukan pinjol tersebut. Nah, kata pinjol ini, Masya Allah ya, di masa pandemi terjadi. Ada yang tersiarnya pandemi yang tersohornya. Kenapa? Karena kebutuhan di masa pandemi itu sangat banyak, sedangkan penghasilannya ya kebutuhannya sangat besar, sedangkan penghasilannya kurang. Akhirnya solusinya cari yang mudah. Masyarakat Indonesia ini, Masya Allah, cari yang mudah untuk pinjaman. Nah, pinjol ini termasuk yang sangat mudah. Tujuan pinjol bagus untuk membantu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman. Ya, dengan cukup download aplikasinya, selfie gitu kan, selfie, kirimin foto KK dan KTP, isi formulir, dalam waktu berapa menit cair. Mudah sekali. Sangat mudah. Tapi tanpa agunan, tanpa jaminan. Beda dengan kalau di bank. Ya, di bank perlu proses yang panjang. Nah, di sini pinjol mudah sekali. Jadi banyak sekali orang mencari yang instan, kebutuhannya banyak,
sedangkan pemasukannya tidak ada, apalagi di masa-masa pandemi kemarin ya, 2 tahun belakangan ini, 3 tahun masih berjalan. Tanpa mereka memikirkan dampak dari di belakang itu. Yang penting sekarang bagaimana saya bisa mendapatkan pinjaman. Padahal, Masya Allah, nah, positifnya memang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman. Yang negatifnya yang luar biasa ini. Ya, dia nggak melihat resikonya di pinjol itu. Apa sih dari kemudahan itu, di balik kemudahan itu ada sesuatu yang menghantui sebenarnya. Salah satu di antaranya yaitu suku bunganya ya, yang cenderung tinggi, sampai 5% per hari, Bapak Ibu. Bayangkan kalau sebulan, setahun, berapa persen itu suku bunganya. Tenor cicilannya, masa kreditnya itu pendek. Cuma kasih waktu paling nggak sampai setahun, paling berapa bulan saja. Dan plafon kreditnya juga kecil, nggak bisa itu namanya sampai ratusan juta, nggak bisa, palingnya 1 sampai 10 juta, sangat kecil. Dan pembayaran biaya denda yang sangat tinggi, yang nggak masuk akal kadang-kadang. Jadi membuat masyarakat itu udah terjerat, sudah sengsara, akhirnya sudah terjerat pinjol, lebih tidak makmur lagi, Masya Allah. Ya, nah disinilah bahayanya yang namanya pinjol. Ya, Bapak Ibu, boleh saya skincare share screen dulu ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa terhindar yang namanya dari pinjol? Tunggu sebentar. Nah, Bapak Ibu, kami pada kesempatan hari ini yang namanya seminar sama bisnis syariah PTBS Corporation. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kabar? Merdeka. Allahu Akbar. Iya. Nah, di sini mungkin juga ada di antara kita, ya di sini sih bukan maksudnya membuka aib, bukan, tapi kita membuka cerita siapa yang pernah mengalami pinjol, seperti apa akibatnya, apakah seperti itu yang Bapak Ibu alami, itu bisa kita saling sharing. Ada yang mau berpartisipan untuk menceritakan pengalamannya mungkin saat ini dalam masih keadaan pinjam gitu, atau juga supaya kita yang belum jangan sampai terkena yang namanya pinjaman online. Ada nggak nih yang mau berpartisipan? Ada? Wah, berarti alhamdulillah ya. Kita berarti di sini pesertanya tidak ada yang terkena pinjaman online. Berarti sempurna, alhamdulillah. Kenapa yang harus pinjaman online itu banyak bahayanya? Karena pinjaman online itu termasuk kalau menurut Islam itu kategorinya termasuk riba. Ya Bapak Ibu, apa sih itu riba? Nah, riba ini dalam bahasa artinya bertambah. Bertambah seperti tadi, dia minjam nih 1 juta nih. Dia minjem 1 juta, tapi akhirnya yang di ACC cuma 500. Tapi dia nerimanya lebih kurang dari 500. Zolim kan? Sedangkan dia harus membayarkan penuh. Sudah dapatnya cuma sedikit, tapi bayarnya harus utuh. Itu yang terjadi pada pinjaman online. Akhirnya apa yang terjadi? Terus menerus dia nggak bisa membayarnya, akhirnya dia pinjam lagi lebih tinggi. Begitu bergulung-gulung akhirnya menjadi pinjaman yang sangat besar, nggak bisa tidak bisa membayar hutang-hutangnya, akhirnya stres. Itu yang terjadi dalam masyarakat saat ini banyak sekali, sampai dia ada yang bunuh diri. Nauzubillah, summa nauzubillah. Karena dalam Al-Quran sudah jelaskan riba itu haram. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bapak Ibu,
yang dihalalkan adalah jual beli. Riba itu haram, termasuk pinjol ini adalah yang diharamkan Allah. Dalam Al-Quran juga jelaskan bahwa riba, orang yang melakukan riba, baik dia pelakunya yang memberikan pinjaman dan saksinya, itu adalah termasuk pelaku riba yang akan diancam oleh Allah dan Rasul-Nya dan akan diperangi. Nah itu akhirnya akibatnya setelah mulainya kita meminjam pinjol, maka disitulah awalnya kita akan mengalami suatu kehancuran-kehancuran. Persoalan-persoalan yang semakin besar, semakin bertambah karena kita mengakukan yang namanya dosa riba. Dahsyat sekali dosanya, 1 dirham saja itu seperti yang dihasilkan dari riba itu seperti berzina kepada ibu kandungnya sendiri. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bagaimana Bapak Ibu supaya kita terhindar dari riba? Nah, ini lagi nih. Ya, riba bukan hanya dari pinjol. Nah, ini juga ada. Mungkin kalau pinjol kan pinjamannya dengan mudah. Ada juga peminjaman yang perlu proses. Nah, seperti peminjaman yang ada ciri-ciri kalau lancar tuh kena bunga, macet kena denda, lunas kena penalti. Tapi banyak loh yang mengalami, yang melakukannya. Ya, termasuk akhirnya saya. Masya Allah. Namun Bapak Ibu, pastinya kita juga butuh solusi untuk bagaimana supaya kita bisa mewujudkan impian-impian kita. Kita masih punya impian dan bisa terlepas yang namanya hidup lebih sejahtera dan bisa terlepas yang namanya riba. Mungkin yang masih punya kebutuhan hutang-hutang, ya kebutuhan hutang-hutang yang ingin dilunasi, ada cara solusinya. Bapak Ibu, ini persoalan mungkin yang Bapak yang saat ini masyarakat memiliki persoalan hutang, cicilan, terjerat riba, dan butuh yang namanya tambahan penghasilan, sangat dibutuhkan. Yang sedang kita mikirkan sini, bagaimana caranya Bapak Ibu? Nah, ini pasti impian yang sangat kita inginkan, memiliki kendaraan, rumah, umroh, Masya Allah, ya berkeliling dunia, Masya Allah juga ya, itu pasti impiannya. Tapi bagaimana cara mewujudkannya? Sedangkan kita masih punya pinjaman, punya hutang, ya kan? Yang harus kita lunaskan. Impian kita belum terwujud. Rumah mungkin seperti ingin umroh atau belum terwujud. Tapi usaha saat ini kita tidak memungkinkan untuk maksudnya yang kita jalani sebagai karyawan saat ini dari gaji yang ada belum bisa mencukupi kebutuhan kita. Bagaimana caranya? Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk meraih semua itu? Kebutuhan kita mungkin untuk membayar hutang-hutang kita dalam 1-2 tahun saja tanpa hutang riba. Bagaimana caranya kira-kira Bapak Ibu? Di sini solusinya. Saya mengajak kepada Bapak Ibu semua yang berbahagia di malam hari ini yang telah hadir di sini untuk bersama-sama kita berkomunitas bersama komunitas anti riba, Smart Synergy World. SSW, semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama. Yes, Uha. Oke. Masya Allah. Semangat lagi sekali lagi ya. SSW, semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama. Yes. Buha. Nah, Bapak Ibu, niatkan kita untuk berhijrah ya dari riba, udah niatkan saja. Yang mungkin kemarin kita sudah melakukan sesuatu yang tentang riba, maka sekarang saat inilah kita harus berniat untuk hijrah, terbebas dari hutang riba. Bagaimana caranya supaya kita tidak lagi yang namanya melakukan yang namanya dosa-dosa riba. Karena Masya Allah pasti dosa ribanya itu yang sangat dahsyat, jangan sampai kita mengulanginya kembali. Dan karena di Smart Synergy World ini juga mempunyai visi ingin membantu umat terbebas dari hutang riba yang bekerja sama bermitra kepada yang namanya PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Nih Bapak Ibu, beri aplaus dulu dong. Nah, kenapa kita memilihnya bergabung kepada SSW yang bermitra dengan PT BES? Alasannya ada.
kalau di PTBS ini adalah perusahaan yang kita harus lihat, misalkan dalam perusahaan yang ya kita alasan kita untuk memilih di PTBS karena kita bisa lihat dari kekuatan perusahaannya. Nanti akan saya jelaskan seperti apa sih kekuatan perusahaannya itu. Dan juga kekuatan produk-produknya. Nah, produknya luar biasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Bukan hanya untuk diri, tapi untuk lingkungannya juga. Tumbuhan, untuk juga peternakan, dan juga untuk kecantikan ya. Dan juga untuk kendaraan kita. Masya Allah luar biasa. Dan juga ada kekuatan yang namanya kekuatan di perusahaan itu, di PTBS adalah kekuatan market plan-nya. Nah, ada nih income-income yang akan kita dapatkan jika kita bergabung di PTBS. Nanti akan saya jelaskan seperti apa dan bagaimana ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir adalah kekuatan support sistemnya yang luar biasa. Banyak sekali di PTBS ini yang sudah mencapai, sudah terbukti, sudah berhasil untuk terbebas dari hutang dan riba. Kenapa? Nah, ini banyak sekali. Di Desember 2021, nah ini peraihan-peraihan yang mitra-mitra di tahun Desember 2021, ini Desember sekarang kita udah memasuki 2022 ya. Ada 6.900 yang sudah meraih umroh atau motorcade senilai 20 juta, ada 2.600 yang meraih yang namanya mobilio senilai 150 juta, dan 520 mobil Pajero ya, cash senilai masing-masing itu 500 juta, dan yang luar biasanya lagi ada 185 yang telah meraih rumah luxury 1 miliar. Beli aplaus dulu dong buat PTBS. Nah, Bapak Ibu, ini bulan Desember 2021. Sekarang sudah mendekati Desember 2022. Berarti sudah banyak sekali ini. Sudah bukti. Dari sini aja kita sudah lihat kenapa kita harus bergabung di PTBS bersama Smart Synergy. Ya, saya akan lanjutkan seperti apa dan bagaimana. Nah, ini kekuatannya nih. Kekuatan perusahaannya. Perusahaannya ini gedungnya adalah gedung milik sendiri, Masya Allah ya, nggak ada yang namanya ngontrak-ngontrak atau sewa-sewa, malah justru ruko-ruko PTBS yang disewakan, luar biasa bukan? Nah, luar biasa Bapak Ibu. Nah, bisa kita lihat di sini di PTBS ini alamatnya udah jelas, nggak ya namanya, dia di Grand Surapati Court. Nah, ini ada dari blok B9 sampai itu 25. Belum sekarang nambah lagi katanya. Masya Allah luar biasanya. Di Bandung. Nah, bagaimana profilnya? Nah, PTBS ini perusahaan yang memasarkan produk-produk berkualitas dengan konsep direct selling ya. Penjualan langsung berjenjang syariah yang biasa kita sebut dengan PLBS. Nah, dan sistem direct selling ini dapat membuka lapangan pekerjaan buat masyarakat, buat kita nih yang membutuhkan yang namanya peluang usaha. Nah, kenapa? Nah, jangan takut. Namanya perusahaan PTBS ini legalitasnya sudah jelas, jadi aman. Jadi kekuatan perusahaannya sangat bagus sekali dengan legalitas yang aman, yang sudah jelas legalitasnya. Ini kita bisa lihat penghargaan-penghargaan yang telah diraih oleh PTBS. Berdiri tahun 2019. Ketika ada di tahun 2020, nah PTBS telah memegang perusahaan terbaik, member terbesar ya, produk-produk terbaik, nah product of the year, luar biasa. Dan di tahun 2022 ya 2022 PTBS juga terus semakin meninggi, semakin kuat. Beri aplaus dong dulu buat PTBS. Nah, ini Bapak Ibu, jadinya penghargaan sudah bisa kita lihat ya, banyak sekali dari penghargaan-penghargaan yang telah diperoleh dari PTBS. Nah, legalitasnya sudah jelas ya Bapak Ibu ya, aman karena sudah ada namanya lampiran pendagangan langsung ya, LI, sertifikat dari AP2LI.
Nah, juga produk-produknya bagaimana? Nah, ini dulu. Perusahaan sudah sesuai dengan syariah. Kenapa? Sudah ya namanya lewat sidang DSN MUI nih. Jadi sudah sesuai dengan konsep syar'i. Dewan Syariah, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama. Jadi tenang saja Bapak Ibu, sistemnya sudah bersyariah, legalitasnya sudah jelas, dan juga sudah mempunyai izinnya. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, ini PT BES, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Sudah jelaskan tadi ya, sistemnya dari direct selling. Nah, kenapa PT BES? PT BES mempunyai visi yang sama dengan Smart Synergy ini. Visinya menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Yang misinya ingin menciptakan 1.000 miliarder setiap tahun. 1.000 miliarder setiap tahun. Nah, kita ini termasuknya akan di bagiannya menjadi miliarder tiap tahun. Setuju? Siap? Siap. Siap. Motonya PT BES, Go berkah, no riba, go baitullah. Masya Allah. Beri aplaus dong buat kita semua. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Luar biasa. Umi. Nah, ini produk-produk yang tadi kekuatan produknya. Produknya ada 4 segmen. Karena kita adalah di direct selling, penjualan langsung berjenjang syariah, berarti ada produk-produk yang ditawarkan di PT BES. Nah, produk-produknya itu sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Ada 4 segmen di sini, ada untuk pertanian, termasuk peternakan, ada untuk kesehatan, ada untuk kecantikan, dan juga untuk kendaraan. Nah, untuk penghemat kendaraan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau yang namanya perusahaan itu memikirkan bukan hanya untuk dirinya, tapi bagaimana supaya, karena manusia, sumber daya manusia ini harus sehat. Nah, dikasih ada produk-produk dari PT BES untuk kesehatan. Dan juga kan kita harus konsumsi makanan-makanan yang sehat juga. Maka diberikanlah di sini ada produk-produk nanti pupuk yang luar biasa. Dan juga pengen loh kita cantik ya. Cantik ini ada di sini produk-produk kecantikan. Dan kita kan bawa ke sana ke sini, pergi mau ngaji, mau menuntut ilmu, perlu kendaraan. Nah, kita kepengen dong kendaraan kita juga sehat. Ya, Bapak Ibu ya. Dan hemat. Nah, apalagi di masa sekarang ini, Masya Allah, bensin naik dan subsidi, aduh, Masya Allah. Dengan kita memakai produk PT BES akan lebih hemat dan akan bersahabat dengan lingkungan. Masya Allah. Nih Bapak Ibu, saya perkenalkan produk-produk apa saja sih yang ditawarkan oleh PT BES ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah dari segmen pupuknya. Pupuknya ini luar biasa, kecil-kecil katanya cabai rawit tuh, sering-sering dengar dari Umi Kalsum, kecil-kecil cabai rawit ya. Jadi kecil-kecil tapi pedes gitu. Nah, ini eco farming original. Nah, manfaatnya itu untuk meringankan biaya produksi, mempercepat masa panen, meningkatkan imunitas tanaman ya, dan meningkatkan unsur hara tanaman, meningkatkan hasil produksi, dan juga meningkatkan kualitas produksinya. Ini organik Bapak Ibu. Jadi kalau kita memakan makanan yang hasil dari pupuk eco farming, ya Masya Allah, itu lain rasanya. Apalagi kan saya kalau misalkan Umi habis pulang kampung tuh ya dikirimin namanya pupuk beras dari hasil eco farming, harumnya enak, rasanya sedikit aja kenyang. Itu jadi hemat ya, Masya Allah, luar biasa. Dan selanjutnya juga ini untuk padi ya, untuk padi yang bisa kita aplikasikan di padi kecil-kecil kayak gini. Untuk 1 hektar pengairannya. Luar biasa. Pokoknya mantep deh kalau yang namanya produk-produk PT BES. Nah, ini adalah Slowlyris. Kalau Slowlyris ini adalah pupuk yang dibutuhkan untuk tanaman-tanaman berbatang keras. Buah-buahan seperti sawit juga ya, itu bisa digunakan pupuk Slowlyris. Cukup 1 bantalan itu untuk mempersiapkan
nutrisi dalam waktu 3-4 bulan. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu nama mupuk-mupuk lagi. Itu yang tidak perlu yang namanya siraman air-air yang cukup. Ini bisa digunakan bagi tanaman-tanaman berbuah. Ya, karena akan meningkatkan hasil buah yang lebih cepat. Ya, pokoknya nanti bisa Bapak Ibu tanyakan lagi pada para pengundang bagaimana mengaplikasikannya. Kayaknya luar biasa dan simpel sekali. Dan selanjutnya ada untuk kesehatan, Habsro Abbatus Soda untuk sumber gizi terlengkap, baik sekali untuk tulang, ya, untuk meremajakan sel-sel kulit, meningkatkan stamina pria dewasa tuh ya. Termasuk juga untuk menangkal radikal bebas. Habsro ini Habbatus Soda dan yang ada bivolennya, ada juga propolisnya. Nah, Habbatus Soda ini adalah kan sunnah Rasul untuk mencegah penyakit ya. Hanya yang bisa untuk penyembuhan, kecuali kematian. Bapak Ibu, jadi kita mengkonsumsi Habsro, kita melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW. Dan selanjutnya juga ada nih yang namanya Ecoviko. Ecoviko ini adalah minyak kelapa murni yang disuling, bukan dipanaskan tapi disuling, diambil nutrisinya. Nah, itu untuk menurunkan kolesterol ya, melancarkan peredaran darah, dan juga bagus juga untuk pencegah penyakit jantung dan stroke. Banyak sekali yang sudah mengkonsumsi ini dan merasakan khasiat dari Ecoviko. Dan ini juga bisa kita gunakan untuk rambut. Nah, untuk mungkin luka-luka di tubuh kita, ya kan, bisa untuk bikin cerah juga tuh. Dan ini juga ternyata bisa juga untuk mencegah pikun. Nah, untuk epilepsi, mungkin ada saudara kita yang terkena epilepsi, bisa kita berikan konsumsi dengan Ecoviko. Selanjutnya Bimax. Nah, Bimax ini luar biasa sekali untuk kapsul yang untuk nutrisi kita yang mengandung yang namanya cabai Jawa, merica, gamat emas, purwaceng, pasak bumi. Nah, luar biasa sekali. Nah, nanti kalau kita cobain ini Bimax, itu ada bermacam-macam rasa tergantung dari kondisi badan kita. Kalau kondisi badan kita seperti apa, itu akan mengalami lebih dominan apakah pahit, asin, asam, atau manis. Itu akan dirasakan, itu akan menandakan penyakit yang sedang kita alami di dalam tubuh kita. Jadi untuk stamina bagus sekali untuk kita konsumsi setiap hari Bimax ya. Selanjutnya, nah ini Ecomax Kopi dan Econex Kopi. Nah, saya gabungkan seperti ini supaya kita bisa membedakan. Nah, ini Ecomax, Econex karena sering sekali keliru kan ya. Bukan keliru, untuk bedakan saja. Nah, Ecomax ini, Ecomax Kopi yang ini bisa kita gunakan untuk laki-laki maupun wanita. Bisa dikonsumsi tiap hari, dan ini untuk meningkatkan libido pada laki-laki dan juga perempuan. Kalau perempuan mungkin di masa haid ya, merasa mengalami nyeri, ini bagus sekali untuk konsumsi Econex. Karena saya termasuk pengkonsumsi Econex yang saat itu saya belum haid-haid. Dengan konsumsi ini 2 saset aja akhirnya haid lancar sampai sekarang tiap bulan, alhamdulillah. Nah, luar biasanya juga. Nah, bedanya dengan Econex. Nah, Econex Coffee ini adalah meningkatkan libido pada laki-laki. Nah, ini khusus untuk laki-laki perkasa. Ini untuk laki-laki. Jadi untuk ibu-ibu, untuk wanita tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi ini, karena ini juga dikonsumsinya juga ada takarannya, maksudnya tidak bisa dikonsumsi setiap hari, tapi cukup misalkan paling cepat seminggu sekali bisa dikonsumsinya. Nah, pokoknya luar biasa, nanti dicoba saja seperti apa untuk bapak-bapak laki-laki perkasa ya. Terus selanjutnya juga ini ada sekali dengan kolagen, LPN kolagennya. LPN kolagennya ini master antioksidan yang meningkatkan radikal bebas, menangkal radikal bebas, dan juga mengurangi plek-plek hitam. Utamanya kalau kita konsumsi ini, itu jaringan yang sel-sel jaringan tubuh kita yang rusak itu akan diperbaharui dulu. Setelah sudah memperbaiki bagian dalam, maka akan terjadi yang namanya penghalusan kulit wajah. Ini luar biasa sekali, bisa kita konsumsi untuk kegiatan kita setiap hari untuk menambahkan stamina juga dan makin glowing nantinya. Selanjutnya LVN Slim. LVN Slim ini adalah serbuk
kaya serat. Bisa kita konsumsi untuk pembakaran lemak, melancarkan pencernaan ya. Dan juga untuk yang darah tinggi maupun yang punya kolesterol untuk bisa konsumsi LPN Slim. Dan juga untuk misalkan kita ingin mempunyai berat badan yang ideal, kita juga bisa gunakan LPN Slim. Selanjutnya kalsi. Kalsi ini kalsium serbuk kedelai yang diperkaya dengan lisin dan temulawak untuk meningkatkan daya ingat, karena ini mengandung omega 3, 6, dan 9 ya. Baik untuk anak-anak di masa sekarang ini belajar untuk meningkatkan ingatan, dan untuk juga kita termasuk juga bagus sekali untuk meningkatkan ingatan juga, daya ingat, daya tahan tubuh kita. Dan sering juga di lutut-lutut yang udah mulai usianya bertambah-tambah itu kan lutut-lutut ada agak sulit untuk menanjak ke tangga itu. Nah, itu bagus sekali untuk kita konsumsi kalsi. Selanjutnya juga ada Evitgo. Evitgo ini adalah minuman serbuk susu kambing. Nah, susu kambing 90% mengandung susu kambing serbuk yang baik sekali untuk mencegah penyakit MAH, memperbaiki sistem pencernaan, dan juga kalau misalkan anak kita atau kita sedang demam, kita bisa konsumsi Evitgo ini. Nah, ini juga termasuk sunnah Rasul, Masya Allah. Nah, ini yang tadi nih, saya rasa nih Ibu Raswati nih pakai ini nih ya. Pakai ini nggak nih? Krim Litnet. Ya, saya pakai nih. Kayak Umi juga ya pakai ya, Masya Allah. Kita udah pada pakai. Rasanya lebih nyaman, lebih enteng di bibir juga ya. Alhamdulillah. Nah, ini bagus sekali, banyak pilihannya, dan ini juga kecantikan-kecantikan. Ada yang namanya skincare, serum, ada juga day cream, night cream, ada juga cleansing oil, ada filling. Ini luar biasa. Kenapa seperti itu? Ini juga banyak sekali juga ada, nanti juga anti plaque ada tuh. Untuk anti plaque. Makanya produk-produk PTBS ini terus semakin bertambah, diperbarui dan juga semakin dikembangkan produk-produknya. Jadi tidak ketinggalan ya nama produk-produk dari produk yang lainnya ya. Masya Allah. Selanjutnya juga ada yang namanya sabun nih. Sabun. Nah, body soap. Yang ada yang honey, kolagen, ada juga propolis. Nah, propolis lebih dominan kalau kita mengalami jerawat atau gatal-gatal, kita pakai ke propolis. Kalau kolagen bisa kita untuk cuci muka kita, itu luar biasa sekali. Dan juga, nah ini untuk kita cinta kendaraan kita nih. Kita merawat tubuh kita, merawat muka kita cantik, ya kan? Tanaman kita perhatikan juga supaya tumbuh subur. Dan jangan kalah, kita juga harus perhatikan kendaraan kita. Kenapa? Karena kendaraan kita penting sekali. Coba kalau kendaraan kita sering mogok, wah itu mengganggu sekali kan. Nah, di sini ada eco racing mobil dan motor nih. Nah, bisa kita gunakan untuk menambah nilai oktan dan juga akan memberikan kehematan lebih besar. Nah, itu menyempurnakan pembakaran. Yang dikeluarkan dari knalpot kendaraan kita itu akan lebih bersahabat dengan lingkungan. Luar biasa bukan? Pastinya luar biasa. Karena saya gunakan lebih ngacir, lebih ekonomis. Yang tadinya tiap minggu saya pulang balik cukup jauh, rumah saya ada sekitar 11 km dari tempat saya kerja. Itu kalau biasanya saya seminggu itu bisa 2 kali isi bensin. Tapi setelah saya menggunakan eco racing, saya tuh paling seminggu sekali, sekitar 6 hari atau baru saya isi bensin lagi. Ya, dahsyat ya Bapak Ibu ya. Dahsyat. Nah, kalau yang ini eco diesel yang digunakan untuk yang namanya berbahan bakar solar. Kalau tadi berbahan bakar bensin ya, karena kalau yang ini warnanya merah, kalau yang ini berbahan bakar solar, seperti mungkin Pajero atau truk-truk tuh bisa juga bisa digunakan eco diesel. Selanjutnya Bapak Ibu produk-produknya. Nah, ternyata produk-produk ini sebenarnya cukup banyak Bapak Ibu, cuman pada kesempatan ini hanya ini aja yang bisa saya sampaikan. Nanti produk-produknya sangat banyak seperti Red One, ada lagi nanti katanya akan keluar lagi, meluncur lagi namanya pembalut untuk wanita. Masya Allah ya. Nah, selanjutnya apa sih selain produk-produk itu? Nah, PTBS ini akan memberikan peluang usaha kepada mitra-mitranya. Jadi kalau kita sudah menggunakan ada produk-produk yang kita manfaatkan, nah ini kita akan mendapatkan peluang usahanya. Jadi kekuatan dalam produk kita sudah dapatkan, ini kekuatan market plan dan nanti support sistemnya yang akan kita bahas pada
selanjutnya nih Bapak Ibu ya. Bagaimana selanjutnya untuk peluang usahanya Bapak Ibu? Cukup Bapak Ibu semuanya yang ingin mempunyai peluang usaha dari PTBS bergabung bersama, cukup Bapak Ibu registrasi. Registrasi ini sekali seumur hidup. Udah nggak ada namanya registrasi setiap tahun. Bayangkan kalau setiap tahun kita harus registrasi. Dan ini juga bisa dengan registrasi 100.000 kita berarti akan mendapatkan ID member. Nah, di situ bisa kita lihat aplikasinya lewat HP ya, cukup jadi gampang kita lihat jaringan-jaringan kita, kemasukan kita secara virtual Bapak Ibu. Nah, yang namanya kita mau sekolah aja harus daftar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita supaya mendapatkan market plan yang luar biasa, ya kita registrasi dulu menjadi mitra ya. Cukup Bapak Ibu tadi registrasi 100.000 dan Bapak Ibu belanja 2 juta. Dengan Bapak Ibu belanja 2 juta, Bapak Ibu akan mendapatkan produk senilai 3 juta. Coba Bapak Ibu belanja 2 juta, dapat produk senilai 3 juta. Di sini saja Bapak Ibu sudah mengalami keuntungan. Nah, produk-produknya bisa kita gunakan untuk kesehatan, untuk tanaman, untuk kecantikan dan juga untuk kendaraan kita. Dan luar biasanya lagi, ini kita belanjanya 2 juta itu paling kecil. Nah, keuntungan apa lagi nih yang bisa kita dapatkan kalau kita sudah menjadi mitra di PTBS? Tadi kalau kita sudah belanja 2 juta, maka ketika produk-produk yang kita butuhkan habis, kita mau belanja ulang namanya repeat order, jadi Bapak Ibu akan mendapatkan harga yang lebih murah. Yang tadinya 3 juta, produk senilai 3 juta, kita tadi awal FO di first order, kita bayar dengan 2 juta, kita beli dengan 2 juta, dan di belanja kedua kalinya, repeat order, atau ketiga atau keempat kalinya, kita cukup dengan 1.500.000. Nah, Bapak Ibu yang luar biasanya lagi, kalau kita sudah belanja seperti itu, kita akan mendapatkan peluang usaha. Peluang usahanya akan kita dapatkan komisi harian, mingguan, royalti bulanan, dan juga reward-reward yang akan diberikan oleh PTBS. Bapak Ibu sekalian berbahagia, apa kabar? Merdeka, Allahu Akbar. Iya, makasih Allah. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Ini tadi kalau kita belanja 2 juta, berarti kita akan mendapatkan peluang usaha, hak usaha kita adalah basic Bapak Ibu. Pada kesempatan ini sebenarnya PTBS ini memberikan semua mitra-mitra kesempatan untuk yang namanya potensinya dengan yang priority. Tapi karena PTBS ingin membantu umat terbebas dari hutang dan riba, maka kita bisa mulai dari yang namanya belakangnya tuh 2 juta saja. Nanti dengan kita dapat masukan, dapat apa namanya income dari PTBS, bisa kita lanjut ke upgrade ke reguler, bisnis, eksekutif, langsung ke priority. Wah, Masya Allah. Gimana sih, apa sih keunggulannya di setiap hak usaha ini? Nah, kalau Bapak Ibu belanjanya senilai 2 juta, ya, Bapak Ibu berarti punya potensi komisi pasangan itu 600.000 per hari. Nah, potensi yang rewardnya ini, yang cukup dengan rewardnya ini, Bapak Ibu berarti mempunyai kesempatan sekali. Nah, sekalinya itu apa? Satu kali dapat umrohnya. Nah, Bapak Ibu belanja 2 juta. Bapak Ibu akan mendapatkan potensi rewardnya 1 kali umrohnya, 1 kali mobilionya senilai 150 juta, 1 kali pajeronya senilai 500 juta, 1 kali luxurinya senilai 1 miliar. Saya sarankan, ayo kita ambil yang namanya paket priority. Nah, luar biasa, priority kita cuma belanja 62 juta. Potensinya Bapak Ibu kita lihat, 31 kali kita dapatkan kesempatan yang namanya reward-rewardnya. Reward umrohnya 31 kali, mobilionya 31 kali, pajeronya 31 kali, luxurinya 31 kali. Bapak Ibu, kenapa kita harus kaya? Kenapa kita harus punya apa namanya? Penghasilan yang besar?
Karena kita juga kepengen dong berbagi-bagi kepada sesama. Jadi bukan mikirin untuk diri kita sendiri, tapi kita mungkin punya kesempatan untuk berbagi untuk simpanan kita di akhirat nanti. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau reguler itu 3 kali ya. Kalau belanjanya 6 juta, kalau belanjanya 14 juta, berarti Bapak Ibu adalah hak usahanya bisnis, berarti kesempatannya 7 kali. Kalau eksekutif dengan belanja 30 juta, Bapak Ibu kesempatan mendapatkan rewardnya adalah 15 kali. Nah, ini Bapak Ibu. Bagaimana sih caranya untuk menjalankan bisnisnya? Gampang dan mudah sekali. Tadi Bapak Ibu kan sudah registrasi 100.000. Setelah itu belanja produk-produk sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau memangnya Bapak Ibu adalah petani, Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya produk-produk pertanian dan juga harus sehat tentunya produk kesehatan yang kita pakai. Nah, cukup dengan Bapak Ibu memakai produknya. Setelah itu Bapak Ibu akan merasakan tuh manfaat dari produk itu, Bapak Ibu bisa ceritakan kepada saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita, siapapun orang yang ibaratnya selama itu masih orang ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa ceritakan, udah ketemu orang ceritakan aja, ketemu orang ceritakan aja. Nah, siapa tahu mereka butuh untuk kesehatannya, mereka butuh untuk pertaniannya, mereka butuh untuk penghemat BBM-nya, itu bisa jadi. Dan berikan kesempatan juga, ceritakan juga bukan hanya manfaatnya, ceritakan juga peluang usahanya. Nah, setelah kita ceritakan, kita ajak deh ke pertemuan, bisa lewat online seperti saat ini, bisa dengan offline di seminar-seminar ya, atau kita lakukan home sharing di tim-tim kita. Itu luar biasa yang penting kita jalankan dan yakin bahwa PTBS adalah solusi untuk kita untuk mencapai yang lebih berkah ya Bapak Ibu ya. Gampang apa gampang nih Bapak Ibu? Gampang apa gampang? Gampang ya? Cukup dengan PCA. Iya. Gampang apa itu banget. PCA? Apa itu PCA? Pakai cerita aja. Cerita ajak. Nah, cuman itu doang. Mudah sekali ya. Nah, ini market plan yang tadi saya bilang kekuatan market plan-nya. Kekuatan market plan ini adalah di PTBS ada hybrid system. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya tidak banyak, ada 14 sebenarnya income yang akan kita dapatkan di PTBS ini, tapi kesempatan pada malam hari ini saya mungkin hanya 3 saja, komisi penjualan langsung yang akan saya jelaskan dan komisi pengembangan juga reward nih ya. Nah, cukup ini yang akan saya jelaskan pada tentang bonus-bonus lainnya akan dijelaskan pada training-training. Makanya Bapak Ibu harus rajin ikutin seminarnya, training-training yang akan disampaikan nanti oleh founder dan co-founder yang luar biasa dan leader-leader hebat yang pastinya udah sukses di PTBS. Nah, bagaimana seperti penjualan langsungnya? Nah, komisi penjualan langsung itu Bapak Ibu akan mendapatkan, Masya Allah, apa ini ya? Sebentar. Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya komisi 20%. Bagaimana 20% itu seperti misalkan Bapak Ibu tadi sudah belanja 2 juta, setelah itu Bapak Ibu ceritakan kepada saudara, lalu saudara ikut sama-sama memakai produknya, dia ngambil paket basic, maka Bapak Ibu akan mendapatkan penjualan langsung 20%-nya adalah 400. Kalau seandainya Bapak Ibu ternyata yang diajak oleh Bapak Ibu dia mengambil paketnya adalah reguler, belanja 6 juta, berarti Bapak Ibu mendapatkan 1,2 juta rupiah. Itu masuk menjadi income harian. Masuk langsung ke rekening, bukan ke rekening saya Bapak Ibu, langsung ke rekening Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat langsung lewat aplikasi, nomor ID yang tadi Bapak Ibu sudah registrasi, Bapak Ibu buka, wah ternyata uang sudah masuk nih ya. Tinggal Bapak Ibu belanjakan untuk hal-hal yang bermanfaat ya, untuk kebutuhan keluarga juga. Nah, apalagi kalau seandainya ternyata Bapak Ibu menemukan bisa mengajak sahabat atau teman baru yang dia ternyata tahu peluang yang luar biasa ini, dia ngambil paket bisnis 14 juta karena dia udah punya duit nih, uang tabungan 14 juta, udah saya mau ikut. Nah, belanja 14 juta, Bapak Ibu langsung dapat income hariannya adalah 2.800.000. Lebih dahsyatnya lagi kalau Bapak Ibu mengajak orang yang mengambil paket eksekutif 30 juta, Bapak dan Ibu akan mendapatkan income-nya 6 juta.
Dah, selanjutnya lagi nih Bapak Ibu yang luar biasa, priority tentunya. Nah, ini nanti akan ada lagi namanya hak usaha yang lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Nah di sini ada kalau Bapak Ibu bisa mengajaknya yang priority, Masya Allah nih. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan 20%-nya berapa? 12.400.000 ya. Apa? Nah, mau yang pilih yang mana nih? Basic, reguler, bisnis, eksekutif, atau priority yang kita bagian dapatkan? Priority. Amin ya rabbal alamin. Jumat berkah ini ya. Nah, komisi pengembangan. Pengembangan ini komisi kalau terjadi pasangan di kanan kiri Bapak dan Ibu, maka setiap pasang itu akan mendapatkan komisi 50.000 setiap pasang. Jadi bisa potensinya itu sehari bisa 600.000 per hari. Kalau kita hitung dengan mingguan, berarti potensinya 4.200.000 per minggu. Nah, kalau tiap bulan, nah untuk hitungan bulanannya adalah potensinya 18 juta. 18 juta. Bayangkan Bapak Ibu, penghasilan siapa yang mendapatkan hasil tiap bulannya ada 18 juta Bapak Ibu. Di sini loh luar biasa. Bapak Ibu coba belanja cukup dengan 2 juta minimal. Tapi potensinya ini yang luar biasa. Setiap pasang terjadi, maka dapat 50.000. Nah, sekarang saya akan menceritakan reward-nya. Ini kalau reward sebenarnya, kalau dalam PTBes ini katanya disebutnya cuma baru kulitnya Bapak Ibu. Belum dagingnya. Nah, dagingnya ini di training-training nanti dijelaskan bagaimana mendapatkan income yang lebih besar dari selain yang namanya reward ini. Reward ini kulitnya. Kita bayangkan kalau namanya kulitnya aja seperti ini, berarti dalamnya seperti apa nih Bapak Ibu? Nah, ini ya, total reward-nya bisa kita peroleh dalam kita belanja 2 juta itu, minimal kita akan mendapatkan 1,67 miliar rupiah. Beri apa sudah Bapak Ibu? Nah, dari mana aja itu? Dari mana saja? Itu tadi kita bisa dengan 1,67 miliar ini, tadi 20 juta untuk umroh. Kalau seandainya Bapak Ibu tadi telah mengajak di jaringan Bapak Ibu, terdapat yang namanya poin 100 poin kanan dan kiri, pasangan poin. Ini bukan hanya orang ya, maksudnya bukan FO, tapi juga termasuk FO dan RO. Jadinya gabungan antara FO dan RO, maka jika sudah mencapai kanan dan kirinya 100, Bapak Ibu bisa klaim dengan umrohnya 20 juta. Lanjut. Nah, enaknya di sini PTBes itu dilanjutkan, nggak ada namanya reset tuh, dihapus lagi, diulang lagi dari 1, enggak. Tapi dilanjutkan dari 101, 102, terus kita bersama-sama tim belanja, bersama-sama tim berdakwah mengajak umat untuk bersama-sama memakai produk-produk PTBes, maka misalkan terjadi sudah mencapai 300 pasang, Bapak Ibu bisa ambil klaim 150 juta. Ya, lanjut lagi 301, 302 jika ada terjadi 1.500 pasang. Nah, di sini Bapak Ibu berhak mendapatkan 500 juta. Lanjut lagi 1.501, 2 sampai 3.000, Bapak dan Ibu berhak mendapatkan luxury 1 miliar. Masya Allah. Mau apa mau nih? Mau banget. Oh. Ya Allah, istajib ya di hari ini. Semoga Allah kabulkan, mudahkan kita untuk mendapatkan reward dari PTBes. Yang luar biasanya lagi, PTBes ini memberikan promo perpanjang terus. Dengan umroh cukup dengan 75 pasang Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengklaim umrohnya. Dan untuk mobilionya Bapak Ibu cuma 275 pasang. Untuk Pajero-nya saat ini 1.400 pasang, Bapak Ibu bisa mendapatkan 500. Saking apa ya, PTBes ini ingin memberikan kemudahan, ingin membantu umat. Inilah perusahaan yang memperhatikan umat untuk sama-sama hijrah dari riba dan hidup lebih sejahtera. PTBes, go berkah, no riba. Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, jika kita dapatkan reward 1,6 miliar itu dalam 1 tahun, berarti gaji kita berapa tiap bulannya Bapak Ibu?
Jadi 1,6 miliar itu kita bagi 12 bulan. Berarti kita gajinya itu 139 juta Bapak Ibu. Gaji siapa itu? Masya Allah. Iya, oke lah kalau kalau 1 tahun mungkin terlalu cepat. Ya udah alon-alon. Ternyata kita bisa mencapai 1,6-nya itu dalam waktu 2 tahun. Berarti kita penghasilan kita tiap bulan berapa Bapak Ibu? 69 juta. Ini bisa kesempatan sekali ya kalau misalkan ternyata kita selama 3 tahun bisa raih. Nah, berarti gaji kita berapa tiap bulannya? 46 juta. Itu gajinya direktur tuh ya. Ternyata kita bisa dengan modal apa tadi? Modal 2 juta pakai produk. Ini nggak ada yang nama resiko. Yang enaknya di sini kalau jadi karyawan kita serius ngerjain pekerjaannya, itu gaji naiknya berapa sih? 1 juta atau 2 juta? Kalau kita nggak serius ngerjain pekerjaan sebagai karyawan, diapain? Dipecat Bapak Ibu. Nah, kalau kita pengen buka usaha, menjadi pengusaha, kalau kita serius, kita harus punya modal yang lebih besar. Dan kita harus jagain itu. Kalau kita nggak serius, ya keuntungan apa dapat, malahan kerugian. Tapi kalau di PTBS Bapak Ibu, Bapak Ibu, kalau lakukan serius seperti karyawan, Bapak Ibu akan mendapatkan income-nya tuh ratusan, bahkan miliaran Bapak Ibu. Kalau nggak serius aja, misalkan nggak serius nih, udahlah, tapi Bapak Ibu nggak akan mendapatkan kerugian. Kenapa? Toh Bapak Ibu belanja 2 juta, dapatin produk. Apakah ada modal di situ? Tidak, cuma pakai produk, terus produknya udah Bapak Ibu dapatkan. Ada yang dirugikan di situ? Tidak, tapi punya potensi untuk mendapatkan hak usahanya. Ya udah, seperti itulah Bapak Ibu. Nah, di SSW bagaimana? Apakah memang sudah ada ini peraih-peraih nih yang sudah mendapatkan reward ke luxury. Ini luar biasanya ada Bapak Haji Adnan Haris, ada Bapak Haji Birawan. Nah, ini ada yang luar biasa yang dilingkarin. Siapakah beliau Bapak Ibu? Kelihatannya tulisannya. Beliau adalah founder dan co-founder kita di Smart Synergy World, yaitu Abi Haji Master Firmansa dan Umi Elis Ratnasari. Masya Allah, semoga Allah panjangkan umurnya dan selalu memberikan kesehatan untuk membina kita sama-sama untuk sukses berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Nah selanjutnya, ini ada yang tanda tanya nih. Siapakah selanjutnya yang menjadi miliarder? Ya Masya Allah. Semoga Bapak Ibu lah yang akan dipajang di tempat ini. Termasuk saya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini di Smart Synergy World juga sudah banyak sekali yang mendapatkan reward-rewardnya dari Modcast, Mobilio Cash, dan juga Fajero Cash ya Bapak Ibu. Di sini juga ada nih, ada gambar saya juga nih dengan pasangan saya. Nah, Masya Allah di sini yang sudah meraihnya cukup banyak ya Bapak Ibu, mungkin terlalu banyak juga, nggak bisa dipasang semua di sini. Nah, ini selanjutnya, apalagi nih? Penasaran? Nah, kesimpulan, udah masuk kesimpulan nih Bapak Ibu. Luar biasa. Kesimpulan di PTBS ini ada 10. Nah, bisa kita ambil yang pertama ada perusahaan yang sudah tadi saya jelaskan kekuatan perusahaannya sangat aman, sudah berizin, legalitasnya juga luas. Dan kedua, produk-produknya yang diminati dan prospeknya yang luas, yang bermanfaat sekali, produk-produknya luar biasa. Dan sistem bisnisnya halal karena penjualan langsung berjenjang, syariah sudah memegang sertifikat MUI-nya juga ya, dan juga yang namanya lebih mantap lagi di sini adalah sistemnya tidak tutup poin tiap bulan, nggak harus belanja, kita belanja sesuai dengan kebutuhan kita ya, dan kalaupun kita belanja itu akan mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, reward-nya yang paling mudah diraih. Kenapa? Banyak dong buktinya, sudah yang banyak berhasil di sini, ribuan bahkan ratusan ribu yang sudah terbukti ya untuk tahun ini. Masya Allah, poinnya yang tidak hangus dan akumulasi tanpa batas, dan lebih luar biasa yang lagi ini hak usahanya ini bisa diwariskan Bapak Ibu, diwariskan. Kalau seandainya kita belum mencapai itu, usia kita ternyata bisa diwariskan oleh ahli waris kita. Dan yang dihitung adalah omsetnya, bukan orangnya. Mungkin orangnya ada nungguin 100 orang, bayangin kanan kiri repot. Kalau ini adalah omsetnya ya. Kalau misalnya ngambil 31 berarti 31 priority berarti 31 poin Bapak Ibu. Dan yang sukses itu yang mengomset, bukan yang duluan gabung. Bisa jadi yang duluan gabung
dibalap oleh yang belakangan gabung untuk mendapatkan reward-reward lebih dulu. Dan di sini juga ada support system, training, dan mentoringnya. Jadi kita dibina, nggak didiemin aja. Kalau kita mau sukses, kita yakin, kita punya tujuan untuk maju, lakukan action aja langsung. Nah, dan lebih dahsyatnya lagi di sini, berbisnis sekaligus berdakwah. Bapak Ibu, inilah kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kondisi Anda pada hari ini pastinya adalah hasil keputusan dari Anda pada masa yang lalu, ya Bapak Ibu ya. Dan kondisi Anda di masa depan, di 1 tahun, kedua, 3 tahun ke depan adalah hasil keputusan Anda di saat ini. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Selanjutnya bisa saya serahkan kepada host kita yang luar biasa, yang cantik jelita, ya, Ibu Raswati. Terima kasih. Saya oke. Masya Allah, terima kasih. Silakan Bu Raswati. Mungkin ada yang ingin tanya jawab. Ya, baiklah. Baik Bapak Ibu, mungkin sudah jelas tadi narasumber kita tuh sudah menjelaskan begitu detail ya dari awal bagaimana bahayanya pinjol, bagaimana caranya kita agar terbebas dari hutang supaya kita bisa kaya berkah gitu ya. Nah, terus sudah jelas sistemnya bagi yang baru hadir, baru join di online hari ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan jawaban atau solusi dari seminar online pada malam hari ini. Baik Bu Guru, tidak perlu lama-lama lagi, mungkin sudah saatnya sekarang sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau dipertanyakan kepada narasumber kita yang luar biasa, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Kayaknya udah langsung closing nih Bu Raswati. Ini langsung join nih priority kayaknya. Iya, langsung priority semua. Silakan mungkin ada yang mau dipertanyakan. Ya, silakan. Unek-uneknya loh Bu Guru. Unek-unek apa? Biasanya ya. Ya, biasanya kan itu kan kalau misalnya yang punya amanah gitu ya. Biasanya kan itu selalu menjadi kendala gitu ya. Terutama mungkin saat mendengar info untuk join di sini tuh selalu berharap mendapatkan pinjaman. Jadi di sini mungkin bagi yang baru ikut Zoom malam ini ya, silakan dipertanyakan supaya tidak salah info, tidak salah paham, karena sering banget tuh kalau misalnya dapat itu kartu kanvasing selalu bertanya, Ibu ini pinjaman tanpa bunga ya, katanya gitu kan. Jadi membantu melunasi hutang tuh seperti apa sih gitu kan. Kadang-kadang kita agak-agak bingung juga tuh menjawabnya gitu kan. Saat kita mengarahkan, ternyata juga kadang-kadang jadi kendala gitu loh Bu Guru. Iya, silakan benar. Bapak Ibu yang mau bertanya kepada narasumber kita dipersilakan. Iya, sambil menunggu. Biasanya Hongkong, halo Hongkong. Apa kabar Hongkong? Itu lagi di mana itu? Mbak Natia? Wah serius banget ya. Hai, aku bertanya padamu, sedang apa? Apa? Siapa sih? Aku lagi telepon. Baru mandi. Lagi sama aku menanya dong. Oh ya, sip. Mudah-mudahan kalau aku mau nanya boleh? Silakan Pak Haji. Moderator. Ya, ada yang mau ditanyakan Pak Haji? Silakan. Halo Pak Haji, udah sampai kah? Enggak, ini kenapa Pak? Nah, baru mandi. Kenapa bagaimana? Kenapa itu pakai kuning-kuning itu kompak? Kompak amat ini moderator sama pemateri ini. Sehati Pak Haji. Sehati sehingga dikut. Oh, saya pikir. Begini, Ibu MP, saya ini punya nggak kiat untuk supaya bagaimana cara kita menjawab
pertanyaan-pertanyaan calon mitranya. Pak Edi ini suruh jualan melulu. Jadi disuruh jualan. Bagaimana kiat kita itu mengatasi pertanyaan-pertanyaan bahwa nggak mau jualan melulu, jualan lagi. Jualan lagi. Kan gitu. Selalu begitu kan. Nah, gimana kiatnya menjawab itu kepada calon mitra supaya bisnis kita itu tidak terkesan jual gitu. Itu aja sih. Makasih. Masya Allah. Gimana Boras? Saya langsung selalu dijawab ketemu nih. Bu Hadijah tuh ketika saya naik mobil. Masya Allah, Tahu Pak tuh Haji moderator pertanyaan. lah, Iya, Iya. Pak Haji luar biasa pertanyaannya. Langsung dijawab Bu Ras. Raswati. Silakan. Iya. Ya, silakan Bu Ya. Guru. Jadinya pertanyaan yang luar biasa oleh Bapak Haji Edi Wahyudi, Masya Allah luar biasa. Kiat-kiatnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para mitra-mitra atau calon mitra yang katanya ini mah nggak mau penjualan lagi, dagang lagi, ya Masya Allah. Ya, itu. Kayaknya luar biasa pertanyaannya nih. Kalau menurut saya Bapak Ibu, Pak Haji, kalau yang namanya penjualan itu namanya kebutuhan, itu kan pastinya akan kita alami setiap harinya kebutuhan. Kalau seandainya kita berdagang, sistemnya berdagang ini adalah untuk memudahkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan. Nah, di masa apalagi Rasul, termasuk berdagang ini adalah kebiasaan Rasul untuk berniaga. Dalam Al-Quran, berniaga itu memang yang saran seorang pembisnis, seorang yang menjadi miliarder, orang yang pengusaha hebat, itu adalah pekerjaannya apa, Bapak? Sebagai pedagang, Bapak. Nah, berikan wawasan seperti itu. Rasulullah sebagai pedagang, dari kecil berdagang beliau. Tujuannya kita berdagang itu untuk memberikan kemudahan untuk mereka mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dagang itu bukan sesuatu yang yang dianggap nggak baik, malah justru kita membantu, menolong mereka untuk mendapatkan kebutuhan mereka. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kagak ada pedagang, kita ngedapatin kebutuhan pokok kita aja dah. Nggak ada yang dagang nih, misalkan petani. Bayangin. Nah, mungkin orang berpikirnya begini Bapak, kalau berdagang itu kayaknya wah saya jadi sales nih. Nah itu yang mindset seperti itu kan. Dan jadi sales enakan jadi karyawan yang ketahuan gajinya sekian. Tapi kalau memang gajinya tetap jadinya tetap segitu-gitu aja gitu. Lain dengan pengusahanya pedagang, dia akan mendapatkan dengan seriusnya dia, maka income-nya akan mendapatkan sesuai dengan kinerjanya. Kadang orang mau mengambilnya simpelnya, padahal ini termasuk sunnah Rasul yang harus kita terapkan. Jadi kalau kita mau sukses, kita menjadi seorang yang kaya raya, yang kaya pastinya itu mayoritas adalah seorang pengusaha, adalah pedagang. Seperti baginda Rasulullah SAW dan juga sahabat-sahabat baginda Rasulullah. Kayaknya kalau untuk kiat-kiatnya seperti apa, saya kiatnya kita memberikan memberikan informasi saja. Kalau yang namanya berdagang itu kita niatnya adalah untuk memudahkan mereka untuk mendapatkan. Dan ini juga yang sistemnya ini kan sebenarnya bukan harus diwajibkan untuk berdagang sebenarnya di PTBS ini. Kita kita dianjurkan untuk kita memakai produknya. Untuk kesehatan kita, untuk kecantikan kita pakai produknya itu. Lalu kita sampaikan lagi manfaat dari itu untuk kita sama-sama memakai produknya. Jadi bukan dagang secara konvensional, tawar-tawarin seperti, tapi kita menawarkan adalah manfaat dari produk-produk kita. Kalau dia mau memakai produknya, maka itulah yang akan mendapatkan kesempatan dia untuk mendapatkan income di PTBS gitu Pak Haji. Untuk kiat-kiatnya kayaknya Pak Haji akan lebih dahsyat lagi nih karena pengalaman Pak Haji yang luar biasa ini. Mantan anggota DPR yang pasti ketemu banyak ya. Mungkin itu Pak Haji, mohon maaf. Ya, baik, terima kasih.
Kalau saya ini kan suka selalu respon aja lah, selalu bertanya aja apa yang terpikir gitu kan. Luar biasa Pak Haji. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Haji pertanyaannya Pak Haji. Ya, baik. Terima kasih jawabannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, mantap. Baik, Pak Haji sudah terjawab ya. Baik, selanjutnya nih. Silakan yang lain, mungkin ada yang mau dipertanyakan. Waktunya masih banyak nih. Wah, berarti Bu Ras, Ya. Raswati, berarti memang mereka sudah pada paham insya Allah ya apa yang telah saya sampaikan, bukan pada tidur nih, Mbak. Oh ini Bu Guru, ada yang bertanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ini kan bisnis jaringan. Kalau semua orang sudah bergabung, saya presentasi ke siapa lagi? Ini dari inisial R. Siapa ya? Langsung nih ya, Bu Raswati. Ini pertanyaan dari berinisial R. Nih Pak Haji yang luar biasa ini ya. Wah, kayaknya Bapak Roy. Wah, terima kasih Bapak Pak Haji. Mr. Roy yang luar biasa pertanyaannya. Bisnis jaringan. Kalau semua orang sudah bergabung, saya presentasi siapa lagi ya? Jangan khawatir Pak Haji, nggak bakal kehabisan orang. Karena populasi manusia itu terus ya meningkat. Kan ada yang wafat, ada yang melahirkan. Nah itu bisa terus bergenerasi. Nggak mungkin juga semuanya kehabisan. Kayak suka luar biasa kalau seandainya memangnya kita sudah semuanya sudah ikut memakai produk-produk dari PT BES, berarti semua insya Allah udah pada makmur semua ini, nggak ada yang namanya kemiskinan di Indonesia atau di dunia karena sudah bergabung di PT BES ya. Benar nggak Bu Raswati ya? Dan di sini pastinya kita juga namanya kesuksesan itu tidak terlepas dari yang namanya pertolongan Allah. Di sini PT BES adalah sebagai kendaraan kita saja, ya kan, sebagai ikhtiar kita. Tapi segala sesuatunya itu pastinya tidak terlepas yang namanya dengan kita ikhtiar langitnya, pertolongan Allah. Kita harus semuanya kita serahkan kepada Allah. Tapi bukan hanya pasrah, tapi kita harus action untuk ikhtiar dunianya ya. Nah, di situ juga kita sama-sama. Nih Pak Haji Roy, emang Pak Haji sudah prestasi kemana aja nih Pak Haji? Apakah sudah keliling dunia Pak Haji? Mana Pak Haji? Boleh dong wajahnya ditampakkan. Pak Haji Roy. Tidur nih yang bertanya. Oke, mudah-mudahan jawabannya sudah sampai Mekah katanya. Masya Allah. Iya, udah sampai Mekah. Alhamdulillah ya. Panggil saya ya Pak Haji Roy. Biar saya sampai juga ke Mekah. Masya Allah. Pak Haji. Mana jawabannya? Cuman di chat aja tuh. Ya, Bu Raswati. Oke. Udah pada bisa semua deh, sudah pada paham, alhamdulillah ya. Langsung closing masal nih. Alhamdulillah, insya Allah Bu Guru. Mudah-mudahan sih dipanjang lebar lagi di penjelasannya. Sudah paham mungkin saking tadi mungkin jadi semua paham. Iya, seperti tadi yang Bu Raswati sampaikan, kita kadang sering di lapangan yang taunya pengen dikasih pinjaman, betul ya Bu ya, Bu Raswati ya. Berpikirnya mereka kirain baru kasih pinjaman. Kalau mau kasih pinjaman lagi, ya sampai kapan mereka akan minjam, berhutang. Malah justru kita di sini memberikan solusi bagaimana yang namanya tadi dia punya pinjaman, dia bisa menghasilkan penghasilannya bisa melunasi hutang-hutangnya. Mungkin banyak sekali dari calon mitra ini dia ingin sekali sebenarnya Bu Raswati ingin sekali bergabung
saya menemukan mereka ingin sekali bergabung, tapi mungkin ekonominya dia yang untuk kita, ya saya mesti harus belanja 2 juta, jangankan 2 juta, saya aja untuk makan aja ini kayaknya lagi butuh banget gitu. Saya harus belanja dulu. Gimana caranya? Saya pengen banget jalannya. Sebenarnya ada trik-triknya Bu Raswati. Nah, itu bisa trik-triknya itu bagaimana dia bisa mendapatkan peluang usahanya itu dia ketemuin aja para leadernya yang mengundang dia. Bagaimana caranya supaya dia bisa belanja 2 juta itu. Ada sistemnya. Mungkin dia bisa lewat dibantu oleh pengundangnya untuk menjualkan produk-produknya nanti dijumlahkan kalau sudah sampai dia menjualannya senilai 2 juta, berarti artinya dia punya peluang di situ untuk mendapatkan income. Nah, disinilah sebenarnya solusinya untuk dia dapatkan penghasilan. Nah, nanti kalau sudah belanja minimal 2 juta, nah dia kan akan mendapatkan kesempatan yang namanya komisi harian, mingguan, bulanan, dan reward-rewardnya potensinya luar biasa. Yang penting dia mau melakukan. Dia bisa lakukan seperti apa? Banyak caranya. Ya, banyak sekali. Bisa dengan gadai. Bisa dulu gadai dulu. Misalkan ada apa yang mungkin barang yang jarang kita pakai, kita gunakan, kita gadai dulu. Nah, untuk mendapatkan produk-produk. Nanti produk-produk yang kita punya itu bisa kita jual, kita uangkan lagi, sebagiannya kita konsumsi. Kembali lagi kan itu mungkin yang kita gadaikan. Itu banyak cara sebenarnya. Nah, tinggal nanti pendekatan para calon-calon mitra mungkin, saya kepengen banget bergabung, tapi keuangannya terbatas, mungkin seperti apa, nanti konsultasikan saja kepada para pengundangnya. Insya Allah ada solusinya selama Bapak Ibu bertekad ingin hijrah dari riba, pasti Allah akan berikan jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Termasuk kenapa? Itu Mr. Roy. Ini mau tanya lagi katanya. Oh iya, silakan Mr. Roy. Saya kepengennya kalau Mr. Roy yang nanya langsung menampakkan wajahnya ini, biar kayak rame gitu loh. Mr. Roy, rame dong. Ayo dong, cuacanya udah dingin, jangan tambah dingin. Iya. Ya, silakan Mr. Roy. Mana wajahmu? Tampakkanlah. Ya. Nah, begitu kan, jadi lebih seger tuh. Mau nanya apa sih, Mr. Roy? Pak Haji? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi paparan materinya luar biasa. Mungkin saya mewakili mitra yang baru. Ada sedikit yang mau ditanyakan. Kesulitan dalam menjalankan bisnis jaringan yang telah Ibu jalankan, kira-kira apa kesulitannya? Udah itu aja. Ya, itu aja. Pak Haji, luar biasa. Beli apa dong buat Mr. Roy yang luar biasa. Lah, sekarang hilang lagi tuh wajah. Kenapa nggak ditampakkan terus Pak Haji? Nah, gitu dong, biar lebih seru nih. Pakai pertanyaannya kesulitan dalam bisnis jaringan. Kesulitan. Kalau bisa kita jangan cari yang kesulitannya Pak Haji. Kalau kita berfokus pada kesulitan, yang datang adalah kesulitan Pak Haji. Kita berfokus aja sama yang mudah-mudah. Kita berfokus aja dengan impian kita, dengan tujuan kita bergabung di sini. Karena pastinya kita selama manusia, kehidupan manusia itu masih normal adalah yang mempunyai impian. Karena kebutuhan kita yang terus harus kita penuhi. Bukan hanya diri kita juga ingin memberikan kebahagiaan pada keluarga kita. Jadi fokus sama kesulitan, nanti datangnya adalah kesulitan. Segala sesuatu apapun yang namanya di dunia ini, ada yang namanya kemudahan, ada kesulitan. Tinggal kita milih, Pak Haji. Yang mudah, apa yang sulit. Kalau kita milih yang sulit, ya dapatlah yang sulit. Kalau yang mudah, ayo kita fokus yang mudah. Semua segala sesuatu itu ada pilihannya. Tinggal kita melakukan seperti apa. Segala sesuatu itu pasti kesulitan juga ada.
Cuman kalau kita berfokus yang pada yang kemudahan, yang mudahnya yang inilah yang kita lakukan. Kalau sulit kita nggak bisa berdagang, ya jangan didagangin, tapi kita pakai. Kalau pakai kan gampang nih, kita pakai aja gitu. Misalkan kita mudahnya. Nah, kalau misalkan memang yang kemudahan itu yang kita lihat adalah yang bikin kita senang. Dan juga sesuatu itu juga bukan harus kita senang-senang, terus akhirnya kita lupa dengan tujuan hidup kita. Nah, ini harus kita kalau saya sih berfokusnya udah yang enak-enak aja. Ya. Kalau kesulitan nggak jauh, segala sesuatunya ngajar pun pasti ada kesulitan, ya kan? Pasti, apalagi jadi kayak Bu Raswati nih menjadi host. Kalau dipikir kesulitan, ada kesulitannya Bu Raswati ya? Pasti ada. Iya, tapi kan berfokusnya pada udahlah ini jadi belajar ya kan, jadi ada cari yang mudah. Iya, seperti itu, Mr. Roy. Kesulitan-kesulitan pasti akan datang, karena ketika kesulitan itu datang, berarti di depan itu akan mendapatkan suatu keindahan yang lebih besar. Makin besar kesulitan, nah makin besar yang akan kita dapatkan, Bapak Pak Haji. Jadi kalau kita ada kesulitan, kita lawan tuh kesulitan itu. Gimana kita dapatkan supaya dapatin apa yang lebih besar, Pak Haji? Baik, Bu Guru, mungkin gimana Pak Haji? Ya, ini menurut Ketua Ya Allah, terima kasih Pak Haji pertanyaannya. Bu Guru. Ya sayang. Menurut Ketua Divisi ya. Sudah saja. Kemungkinan hari ini lelah ya, atau mungkin mudah-mudahan sudah paham semua. Jadi pertanyaan kita cukupkan. Barangkali mungkin mau ada tambahan dari founder atau co-founder kita. Itu aja kali ya. Ya, sebelumnya mungkin saya akan sampaikan terlebih dulu ya Bu Raswati ya. Oke, Bu. Oke, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Orang sukses itu melakukan sesuatu hal yang penting-penting. Meskipun dia tidak menyukainya. Karena dia tahu prioritasnya. Namun orang yang gagal, mereka melakukan hal-hal yang disukainya meskipun itu tidak penting. Karena dia tidak tahu prioritasnya. Nah, kita tidak akan bisa memiliki mental yang kuat dan kemampuan yang tinggi tanpa hidup dengan tantangan dan ujian. Yang tadi kata ada kesulitan tuh depan Mr. Roy. Kesuksesan tidak akan diberikan dengan mudah. Kesuksesan itu butuh perjuangan. Hanya orang yang sudah pantaskan dirinya yang pantas menikmati kesuksesan. Untuk itu, yakinkan diri kita untuk segera bergabung bersama-sama di Smart Synergy World yang bekerja sama dengan PT BES. Fokuskan dengan tujuan hidup kita dan lakukan action segera ya. Mari kita sukses bersama-sama dan kita dapatkan. Salam sukses buat semuanya. Kita jumpa di puncak kesuksesan. PT BES, go berkah, no riba, go baitullah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin banyak kesalahan dan kekurangan dalam pemaparan pada malam hari ini. Dengan kerendahan hati saya, dengan besar harapan saya, Bapak Ibu semua memaafkan, dan semoga Bapak Ibu akan mendapatkan manfaat dari training malam ini. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.